Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mau membahas tentang tema jemaah iblis, ya saudara-saudara ya. Jemaah iblis ini ada di Alkitab ya. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, itulah jemaah iblis. Di dalam Wahyu 3 ayat 9, jemaah iblis itu hanya tunduk kepada kami. Kami yang memelihara firman dan tidak pernah menyangkal nama Yesus. Satu-satunya di Indonesia ini yang memelihara Alkitab dan tidak menyangkal Yesus cuman kami, Pak. Gereja Alkitab Al-Aqsa. Ya. Yang lain itu abu-abu. Ya, Alkitabnya masih nambah pakai Deuterokanonika, pakai teologi satu lemari, ya, dan masih menyangkal Yesus sebagai satu-satunya Allah, sebagai satu-satunya Allah yang benar dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jemaah iblis itu cuman tunduk pada kami, ya. Maka kami akan membuat tayangan yaitu tentang jemaah iblis, ya. Jemaah iblis itu Yahudi palsu, sok Yahudi. Kenapa disebut Yahudi palsu? Karena agama Yahudi 100% completely finished. Agama Yahudi itu sudah punah. Ya, makanya Yesus sendiri berkata yang masih Yahudi-Yahudian disebut jemaah iblis. Di dalam debat di Jogja, mu'alaf membacain kitab Yahudi. Itu mu'alaf itu sedang jadi jemaah iblis yang khotbah di depan saya. Makanya saya ngomong, stop. Aku tidak mau dengar ada jemaah iblis khotbah di depan saya. Lalu dipelintir, HTD mohon. Jangan sebut-sebut lagi kitab-kitab Ibrani. Kalian tidak tahu para mu'alaf bahwa saya itu dibatasi oleh Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Orang-orang yang sok Yahudi, ya toh, sok buka-buka kitab Yahudi, sok pinter Yahudi, sok punya niat untuk menyaingi LAI maupun menyaingi United Bible Society, ya, yang pikirannya ke Yahudi-Yahudian, itu disebut jemaah iblis. Ketika mu'alaf berusaha meyakinkan kepada kami mencomot-comot kitab Ibrani, katanya sok Yahudi, Anda itu jemaah iblis sedang khotbah di depan saya. Makanya saya stop. Dosa bagi saya mendengarkan jemaah iblis khotbah. Dosa bagi saya. Makanya saya ngomong, stop Pak, stop. Kami itu dosa dengerin khotbah Anda itu yang comot-comot ayat-ayat Yahudi. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak saudara bahwa Yahudi yang kalian terima, buku-buku Yahudi Ibrani yang kalian terima adalah Talmud. Talmud itu bukan Tanak, ya. Tanak itu asli miliknya Museum United Bible Society. Yang kalian bangga-banggakan itu Talmud. Talmud itu hasil menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Makanya di situ Allahnya Hashim, Allahnya kayak orang bersin, Allahnya Adonai, Allahnya Elohim, ya. Kalau Tanak itu Allah itu Yahweh, itu Tanak. Kalau Allahmu Elohim, Adonai, ya, itu artinya Talmud, ya. Talmud itu tafsirnya Tanak gitu. Oke, siapakah jemaah iblis di Indonesia? Pertama ya tentu saja yang menyembah Yahweh, Bapa Yahweh. Ada orang yang nyembah-nyembah Bapa Yahweh itu di daerah Magelang, daerah Salatiga itu. Kamu jemaah iblis. Kalau kamu mau debat dengan saya, hubungi saya. Orang-orang penyembah Bapa Yahweh, Alkitab menulis kamu jemaah iblis. Agama Yahudi completely 100% has finished, ya. Sudah selesai agama Yahudi. Demikian pula ortodok yang sok Yahudi-Yahudian, kamu disebut jemaah iblis.
yang nggak terima dan mau debat, hubungi HTD. Karena ayat Alkitab sudah menulis, semua jemaah iblis hanya bisa tunduk oleh gereja yang memegang firman Allah dan tidak menyangkal nama Yesus. Kamilah yang satu-satunya ya gereja Alkitab Allah Esa yang 100% memegang Alkitab, menuruti perintahnya, perintah di dalam Alkitab, dan tidak pernah menyangkal Yesus Kristus satu-satunya Allah. Baca Wahyu 3 ayat 9. Ya, para jemaah iblis itu akan tunduk kepadamu. Makanya tidak ada para Yahudier ya toh. Para jemaah iblis yang berani debat sama HTD. Ya. Jadi clear, jadi jemaah iblis di Indonesia yaitu penyembah Bapa Yahweh. Kemudian semua yang Yehova itu ya. Gereja-gereja dari Pentakost maupun dari karismatik yang masih sering nyebut-nyebut Yehova yaitu penanggalan Yahudi ya, gereja bingung itu ya, gereja bingung Indonesia. Kemudian ya pokoknya semua gereja-gereja yang masih sok Yahudian ya no? Itu disebut jemaah iblis. Ini Yesus loh yang ngomong, ini Yesus yang berkata seperti itu Yesus. Baca Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Mesti permen dulu. Apalagi ya. Oke. Bagaimana Pak sejarah kok Yahudi, Pak Pendeta HTD berani dengan yakin Yahudi mengatakan completely finish? Ya. Syarat dari Yahudi itu ada 3. Pertama, Allahnya Yahweh. Jadi Allahnya bukan Hasim, bukan ya. Itu di Indonesia banyak, cari Hasim banyak di Indonesia ya. Jadi Allahnya itu harus Yahweh. Kedua, saya menyebutnya kitabnya sajalah ya. Kitabnya itu harus Taurat dan kitab para nabi, atau hukumnya itu harus Taurat. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan beragama itu harus Taurat. Kemudian yang ketiga, Bait Allah. Bait Allah itu sebagai tempat nanti di tabut perjanjian ya, itu sebagai sarana Allah untuk berbicara kepada umatnya ya. 3 itu yang pertama adalah Allahnya harus Yahweh. Kedua, kitab sucinya itu harus Alkitab Perjanjian Lama maksudnya ya. Kemudian yang di situ ada Taurat, hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga, Bait Allah. Yang pertama sekarang Yahwehnya udah nggak ada, hilang. Udah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10 ya. Dibentuk jadi manusia, namanya Yesus ya, tahun 1 Masehi. Makanya begitu tahun 1 Masehi, begitu Yesus lahir, Maria itu yang ibunya Yesus ganti nyembah lo. Bukan nyembah Yahweh lagi, tapi nyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Demikian pula Imam Zakaria ganti nyembah lo. Kalian ngerti nggak? Ya, kan imam itu tadinya nyembahnya Yahweh, sekarang nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oke. Jadi Yahwehnya sudah dibentuk jadi manusia. Jadi poin pertama hilang, gugur. Tapi Taurat masih. Makanya Yesus menjalankan Taurat toh. Galatia 4 ayat 4, takluk pada Taurat. Lalu Taurat digenapi ya, Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai ya. Sudah selesai digenapi Taurat. Lalu Efesus 2 ayat 15, Taurat batal. Nomor 2 udah batal nih. Allahnya sudah nggak ada, Tauratnya sudah batal ya, hukum-hukumnya sudah nggak ada. Nomor 3, Matius 24 ayat 2, itu Bait Allah nanti akan dirobohkan. Jadi kenyataan tahun 70 Masehi dirobohkan oleh orang Romawi. Maka tiga-tiganya udah hilang. Allahnya sudah dibentuk jadi manusia, Tauratnya sudah batal, Bait Allahnya sudah roboh. Maka sejak saat itulah muncul kitab Wahyu. Kitab Wahyu menulis, kamu jemaah iblis, karena Yahudi completely sudah finish. Sudah tidak ada Yahudi. Agama Yahudi sudah tidak ada. Ya, makanya Anda disebut jemaah iblis. Ayo, siapa yang masih ke Yahudian, termasuk mu'alaf yang kiblatnya selalu kitab-kitab Yahudi, tujuannya untuk menjelek-jelekan Kristen, saya kasih tahu kamu jemaah iblis para mu'alaf. Ayat Alkitab.
Lalu kamu khotbah di depan HTD, mau menjelaskan sesuatu pakai Ibrani. Sorry, aku mengatakan aku dosa dengar khotbahmu. Makanya saya suruh stop. Lalu dipelintir oleh orang-orang yang otaknya seperti otaknya Edi Peyek, Edi Penyok. Ya, yang mampet. Ya, HTD memohon-mohon. Pret, Belgedes. Kamu nggak nangkep bahwa saya itu dosa dengerin khotbahmu yang sedang khotbah tentang hal-hal Ibrani, ke-Yahudi-Yahudian. Karena saya tahu itu khotbahnya jemaah iblis, makanya tak suruh stop. Ya, demikian pula ada gereja-gereja yang berkiblat ke Yahudi, ya, memakai Ibrani dan Ibranian. Sekarang tahu ya, oh kita itu disebut jemaah iblis lah. Iya, yang bisa ngalahin jemaah iblis coba cuman jemaat Philadelphia itu yang memegang Alkitab satu-satunya. Makanya kami kemana-mana khotbah ya cuman bawa ini nih, cuman bawa HP doang. Nggak ada aku tuh debat dengan siapa, itu cuman bawa HP, nggak bawa apa-apa. Kitabku ya cuman Alkitab tok. Gitu aja bisa menang, Pak. Bukan menang lagi ya, cuman aku aja nggak tega. Aku tuh nggak tegaan aja orangnya ya. Biar lalu pada dipelintir-pelintir kayak gitu tuh. Ya sebelumnya sih nggak ada sih, tapi itu si Edi Penyok, Edi Peyek itulah yang melintir-melintir ya. Makanya dijadikan simbol. Pokoknya mu'alaf yang mampet pikirannya itu ya mu'alaf yang bertipe Edi Peyek, Edi Penyok, dah gitu. Ya. Clear? Ya. Anda para jemaah iblis, tak kasih tahu ya, yang masih sok Yahudi-Yahudian, ayo sadari, Yahudi, agama Yahudi sudah tidak ada. Yahweh itu sudah dibentuk jadi manusia. Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus. Clear sekarang? Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.